generasi awal hingga sekarang. Sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum dari 1946 sampai 1959. Sejarah perkembangan komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Speck Eric dan John Maclay di University of Venezuela. Mereka berdua membangun INIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dan dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Bentuk program INIAC memiliki ukuran sangat besar. Bahkan pada peletakan program ini membutuhkan ruang seluas 500 m2. INIAC juga menggunakan 75.000 reply dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 restoring dan 10.000 kapasitor. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk membutuhkan paling umum. Program INIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun diumumkan baru di tahun 1943 dan selesai pada 1946. Tahun 1946 merupakan tahun diciptakannya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien dan di beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika tidak dipakai. Selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya, yaitu sekitar 140 kW, dan dana yang dibutuhkan untuk membuat perangkat tersebut mencapai $1 juta. Electronic Numerical Electron and Computer INIAC merupakan salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Ciri-ciri komputer generasi pertama: 1. Memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Yang kedua, interior desain sistem operasional dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Yang ketiga, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Yang keempat ialah menggunakan silinder mekanik atau menyimpan data. Yang kelima, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Yang keenam ialah butuh mesin pendingin karena cepat panas. Yang ketujuh, kapasitas penyimpanan yang kecil. Yang kedelapan, kinerjanya lambat. Yang kesembilan, komponen konsep storage program dan menggunakan Magnetic Core Storage sebagai memori utama. Yang ke-10, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Sejarah komputer generasi kedua menggunakan transistor 1959 sampai 1965. Sejarah perkembangan komputer kedua pada tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibanding tabung vakum serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil. Untuk pengoperasikannya, biaya pembuatan juga jauh lebih terjangkau. Bahasa pemrograman telah diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, pemrograman dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Spirit dan Sterix serta menjadikan komputer dengan LARG. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom. Pada tahun 1965, hampir berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan uang bisnis. Ciri-ciri komputer generasi kedua:
telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan Magnetic Core Storage. Yang kedua menggunakan simpanan dan eksternal seperti Magnetic Tape dan Magnetic Disk. 3. Mampu memproses secara resistif dan real time. Keempat, ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer, lebih cepat. Daya listrik lebih kecil. Kelima, pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, namun juga pada aplikasi teknik. Sejarah komputer generasi ketiga Integrated Circuit 1965 sampai 1971. Sejarah perkembangan komputer ketiga generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965 yang mana komputer dibuat menggunakan Integrated Circuit (ICS). Teknologi ini menggeser fungsi interior sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan, tapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang diperkecil tersebut dimaksudkan di IC berdasarkan dengan resistor yang kapasitor. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini membutuhkan daya lebih murah sehingga dapat digunakan masyarakat umum. Dalam menggunakannya, transistor membuat kinerja komputer cepat, panas hingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Yang pertama ialah listrik yang digunakan lebih hemat, software lebih meningkat, harga makin terjangkau, kapasitas memori lebih besar. Yang kedua, kecepatan menggunakan isi sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Ketiga, komputer dapat melakukan multicasting. 4. Komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket, microdisket. Yang kelima, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi keempat mikroprosesor 1971 sampai sekarang. Sejarah perkembangan komputer keempat merupakan komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer generasi keempat yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 404 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil, sehingga menjadikan lebih efisien. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan, sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh untuk pertama kalinya pada tahun 1984, yaitu sebuah sistem operasi agar dapat dijalankan dari perangkat komputer.
banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakannya mouse GUI yang disingkat menjadi Graphic User Interface, hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Bahkan prosesor atau CPU pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Ciri-ciri komputer generasi keempat: 1. Dapat menggunakan LCI atau Large Cell Integration, sudah memakai semikonduktor dan mikroproses yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Yang kedua, dipasarkan pada sektor perorangan. Muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun, seperti laptop. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan dapat menghasilkan perangkat komputer dapat merespon menggunakan bahasa yang dipakai manusia. Diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitar serta menyesuaikan diri sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima: 1. Komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan banyak mengalami proses pengembangan. Yang kedua, fitur yang terus mengembang setiap tahunnya semakin cepat dalam proses informasi. Yang ketiga, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar pembicara, melihat, berbicara, dan bisa lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan.